Amin salasin, pernah dengar nggak? Pernah. Bahasa Arab susah bu ya, saya ganti. Jika seorang keturunan Adam itu mati, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal: shodaqatul jariyah, amal soleh, dan waladun solihun yad'ulah, anak yang berdoa lahu kepadanya. Kalau di umum, anak yang mendoakan orang tuanya. Kita bahas. Jangan tegang bu, santai aja, minum. Iya. Kalau kita mendengar kata mati, bahas mati nih. Tadi kan Ustaz sebenarnya bahas mati ya. Ayatnya sama. Kalau kita mendengar kata mati, bayangan kita yang kita bayangin itu orang yang kagak ada nyawanya. Kita ketika mendengar kata mati itu bayangannya lepas nyawa dari jasad, dikubur, dipendem gitu kan. Padahal kata mati, kata-kata ketika Nabi berkata iza mataku Adam, itu adalah berhadapan dengan seperti itu loh. Nih. Artinya kata-kata mati itu adalah untuk orang yang masih ada. Dia tidak terkait dengan batas waktu. Beda dengan ajalun. Ijazah ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sampai ajal, kalau ajal itu menunjukkan waktu. Ya Bu. Ajal itu artinya ibarat HP nih, ketika ajalnya telah tiba, maka dia dibuang dan nggak bisa dipakai, rusak. Disebutnya ajal, artinya masa pakai HP-nya sudah habis, nggak bisa dipakai. Ijazah ajalun, jika masa pakai jasad kita ini selesai, ya Bu, la yastakhiruna sa'atan, itu nggak bisa ditunda walaupun sebentar. Wala yastaqdimun, yang nggak bisa itu entar nggak bisa. Ya, kalau udah selesai mata batas waktunya ya udah gitu. Sama seperti usia kita, ajalun itu batas usia. Itu baru disebutnya jasad lepas dari nyawa lepas dari jasad, kemudian dikremasi, dimandiin, baru dipendem, itu baru disebutnya orang meninggal. Ya. Tapi kalau kata-kata mati, iza mata benu Adam, ini bicaranya soal generasi Bu. Yang dikatakan itu adalah generasi kita ini yang masih ada. Iza mata benu Adam, sehingga kata-kata mati itu bukan artian lepas nyawa dari jasad, bukan. Kata-kata mati itu saat tadi kata syukur itu kita diberikan banyak potensi, ya kan? Potensi telinga mendengar, mata melihat, otak untuk berpikir, badan sehat untuk beraktivitas. Saat ini semua kita butuh mati. Telinganya sudah tidak lama lagi mendengar hal-hal yang baik, tidak digunakan semestinya. Matanya hanya buat main game dulu, main HP dulu. Otaknya udah gak mau berpikir keras, ya, males misalnya. Itu disebutnya mati. Mati aktivitasnya, mati kreativitasnya, mati kepeduliannya, mati harmonisasinya, disebutnya mati. Mati rasa
Ingkoto'a amaluhu, maka tidak ada satupun pekerjaan kita yang dianggap sebagai amal di sisi Allah. Bu ya, nggak ada. Sehingga potensi-potensi yang dikasih oleh Allah jadinya mubazir, sia-sia. Kudunya subuh-subuh bangun masak, bikin kopi, mandi. Nah, misalnya, ya, ini aduh, tadi, aduh, aku udah jam 8 masih di tempat tidur misalnya kan. Ini disebutnya maka ingkoto'a amaluhu nggak dianggap sebuah amal di sisi Allah karena mati, pola pikirnya mati, kreativitasnya mati, jadi orang males, jadi orang awangan. Itu disebutnya mati. Diajarin ngaji, aduh, aku duluan aja belakangan disebutnya. Makanya ada istilah Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, bukan mati dalam pengertian jasadnya udah dibangun, bukan. Orang yang mati pikirannya, mati hatinya dibangkitkan. Ya, Bu. Masuk akal? Ya. Ilah insanasin kecuali dia sadar akan 3 hal. Yang pertama, amalun sholih. Orang yang mau beramal soleh. Amal soleh itu apa? Ya kebalikan dari tadi. Orang yang beramal soleh melakukan segala sesuatu, dia sadar punya potensi, dimanfaatkan, itu disebutnya amal soleh. Amal soleh itu bukan naruh ke masjid mulu, tanpa misalnya memikirkan hal yang lain. Anaknya belum mandi, aku mau ke masjid dulu. Bukan begitu. Amal soleh itu yaitu tadi memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Allah itu untuk melakukan aktivitas dunia yang batinnya dalam keadaan nyambung. Itu disebutnya amal soleh. Sadar karena tujuannya itu pulang kembali kepada amal soleh. Sodaqotun jariyah, sodaqoh jariyah itu bukan artian kita itu harus nyumbang sekian, bukan. Sodaqoh jariyah itu sadar ketika kita beramal atau kita menyumbang, sadar bahwa itu niatnya adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan kecintaan diri batin terhadap hal-hal dunia. Itu disebutnya sodaqoh jariyah. Niatnya itu. Jadi bukan dilihat tetangga nyumbang 1 juta, 2 juta, bukan. Bukan. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan itu bukan dengan pamer. Fastabiqul khairat itu dengan satu kesadaran memfungsikan semua potensi yang ada di dalam diri. Ya. Sodaqoh jariyah, menghilangkan rasa akon-akon kecintaan terhadap dunia karena sadar rezeki saya ini milik Allah, diri saya sendiri ini milik Allah. Ini duit begini banyak, emas begitu rembel, bukan sebuah tujuannya tetap pulang kembali kepada. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, kembali lagi generasi. Waladun itu anak, artinya kalau dalam letterlah bahasa ya artinya anak. Tapi waladun sholihun kembali izamatan Adam, itu adalah generasi, itu adalah keturunan kita ini yang masih ada. Waladun sholihun ya yang tadi mengamalkan amal soleh, bersedekah jariyah, ini disebutnya waladun sholih, generasi
yang telah sadar, yang betul-betul paham apa tujuannya, apa yang harus dilakukan, bagaimana memanfaatkan potensi diri, disebut generasi yang sampai. Ya daulah, sehingga setiap harapan-harapan, setiap keinginan-keinginan, setiap doa, setiap apapun yang ia lakukan di dalam batinnya, tetap maunya, inginnya, harapannya itu adalah lagu pulang lagi kepada Allah. Pinginnya diaku sebagai hamba itu. Ya. Jadi bukan kalau di ibu baca di buku waladun solihun yakulahu itu kan artinya anak yang berbakti, yang mendoakan kedua orang tua kan gitu. Ya. Sebab kalimatnya adalah yad'ulah, hu itu dua, dia satu. Kalau kedua orang tua harusnya kalimatnya lahuma. Ya, ini jarang dikoreksi. Lahu, setiap kata hu di dalam Al-Quran itu adalah domir, sesuatu yang tersimpan di dalam hati tentang dia Allah Tuhan. Huwa Allah, hunya itu huwa, dia Allah. Ya. Lahu, hunya itu huwa, dia Tuhan. Makanya waladul solihun yakulahu itu orang-orang yang beramal soleh, bersedekah jariyah, tahu tujuan, ngerti memfungsikan semua potensi yang ada dalam dirinya, yang semuanya itu yada'u lahu, harapannya, inginnya, maunya, semua yang dia lakukan dengan semua potensi itu pinginnya diaku oleh Allah. Ya. Jadi ketika kata mati itu kembalinya kepada diri kita. Kita sudah memfungsikan mata kita dengan baikkah? Telinga kita ini sebagai as-sam'a, sebagai menyimak. Al-basar, penglihatan ini adalah sebagai analisis. Afidah ini adalah berpikir sehat, menimbang-nimbang ini baik apa jelek. Ya. Ini sudah kita hidupkan atau mati kan gitu. Ibu ya. Terlalu spesifik nggak sih? Terlalu belakangan nggak saya Bu? Iya, soalnya takutnya ya kan karena beda, gitu. Rasanya beda kan Bu? Iya, takutnya ntar saya dihujat lagi. Karena kan selama ini kita tahunya ijama damu Adam, jika anak Adam itu mati, mati kan bayangannya udah dipendam gitu. Ya itu kalimat iza jika seorang anak Adam itu mati kreatifnya, mati akalnya, mati kepeduliannya, mati potensinya, maka tidak dianggap apapun sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali 3 hal. Kecuali dia mau beramal soleh. Ingat Bu, kata amal ya Bu ya. Amal itu bukan ngerogoh duit, cemplungin ke kotak, bukan. Amal itu tindakan. Amal itu kalau dalam bahasa Arab, amalun itu artinya tindakan, aksi. Ya, jadi bukan ngambil duit di kantong cemplungin, bukan. Ya, amal itu tindakan, aksi yang kita lakukan itu disebutnya amal. Jadi bukan
ini disebutnya sodako jariah. Ya, karena kita itu harus punya lakon dan pitukon. Lakon itu amal, pitukon itu mengeluarkan harta dengan tujuan yaitu tetap dalam hati ini dalam keadaan gandeng kepada Allah. Bu, kebanyakan kalian ada pertanyaan Bu? Sebab kalau orang itu sudah meninggal dunia, ya Bu, itu baru benar-benar terputus. Jadi sebelum meninggal dunia dikasih tahu dulu iza mata Bu Adam, kamu tuh jangan sampai seperti orang mati, jangan sampai seperti orang yang udah meninggal. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu usahakan sebuah sia-sia, jangan sampai sia-sia. Makanya ayo beramal soleh, bersedekah jariah, berkesadaran, pulang kembali kepada Allah. Tujuannya sama, aku ketauhidan. Kantuk Bu? Hah? Kantuk? Minum lah. Kopi. Memang benar tak kayak otak subjek mana. Ketika dia bercanda, ini begitu masuk ke yang serius ngantuk. Oh, asal serius kayak ngantuk. Ya. Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Jadi gini Bu, orang itu, apalagi anak-anak ya, saya itu kalau kadang-kadang kalau ngaji malam tuh anak-anak kalau ada yang datang, itu baca Quran paling sebentar. Habis itu mereka saya suruh nanya apa aja. Karena pola paling mudah untuk anak-anak zaman sekarang rata-rata tanggungan Bu ya. Nih kalau di kelas ada pertanyaan, diam semua. Ayo, ada pertanyaan, diam. Paham, diam juga. Berarti tahu paham, tahu kagak itu kan gitu. Ini diam. Berarti dia tandanya sebenarnya nggak paham. Iya, itu karena itu jadi butuh sel sarafnya ini. Gitu. Kita kan punya apa namanya otak ya di bagian belakang ini adalah yang menentukan perkembangan otak. Makanya orang kalau diketok di kepala belakang pasti pingsan. Karena sini sel sarafnya yang paling banyak di sebelah sini. Ini orang yang serius, di sininya dia sangat berkembang. Nah untuk membangkitkan namanya dendrit itu galir apa namanya ya? Pokoknya semakin banyak galir-galirnya, orang itu semakin cerdas. Nah untuk membangkitkan itu cara paling mudahnya adalah tanya jawab. Tanya jawab. Bahkan saya itu sering pada saat di kayak di forum, saya itu sering nanya sesuatu yang sebenarnya saya tahu. Tanya aja untuk membiasakan bertanya. Iya, padahal udah tahu, tapi nanya aja untuk membiasakan. Biar otak nanti ada aktivitas. Jadi jangan nggak nungguin baik. Karena kalau nungguin baik, ntar dia juga hilang juga, jatuh lagi. Karena kalau nunggu dengerin itu adanya di otak sebelah kanan apa kiri yang ingatan. Ya Bu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa jangan sampai kita itu menjadi orang yang mati.
mati beraktivitas, mati berkreasi, mati bersosialisasi, mati guyup rukun, mati keharmonisan kerja. Bangkitlah. Saya setiap hari Jumatan, kalimat awal yang saya sebut jamaah rahimahullah, marilah kita bangkit, gitu ya. Enggak, saya enggak ngajak, marilah kita tingkatkan amal, tingkatkan iman dan takwa. Saya bilangnya marilah kita bangkitkan diri kita untuk sadar berada di dalam iman. Karena kalau untuk meningkatkan iman, bagaimana nggak dikasih tahu caranya, Bu? Karena ibu nih dengerin ceramah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya. Habis itu bla 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 bla. Bingung kan kita, Bu? Gimana ningkatin iman? Bagaimana ningkatin takwa? Kan harus ada pembahasan lebih spesifik harusnya, Bu ya. Iman itu adalah begini. Jadinya kita tahu lah apa takwa itu apa, sehingga kita tahu oh begini. Akhirnya kita bisa tahu oh ini perilaku takwa, ini bukan. Ya. Iya. Kalau cuma diajak marilah tingkatkan iman dan takwa, nggak kasih tahu caranya bagaimana tingkatkan. Marilah kita nangkap ikan di sawah, tapi nggak dikasih tanggok, nggak dikasih serok, nggak dikasih pancing, bagaimana sebenarnya nyungsep di sawah? Ya. Iya. Cukup, Bu? Cukup. Soal iman dan takwa nanti berikutnya kita bahas. Kalau takwa itu intinya adalah rasa cinta. Iya, semua yang kita lakukan itu dasarnya cinta kepada Allah. Kan katanya takwa itu menjalankan perintah, menjauhi. Kalau itu saya tanya, gampangan jalan perintah apa gampangan ninggalin larangan? Tadi kan saya sebenarnya nggak mau, kan saya tanya, gampangan jalanin perintah apa gampangan jauhin larangan, Bu? Hah? Jauhin larangan. Barang kita sholat itu perintah larangan? Perintah Allah. Begitu sholat ingat tetangga pelit banget. Perintah larangan. Jadi gampangan mana? Iya. Habis sholat, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mohon ampun ya. Iya. Begitu keluar dari masjid, lihat tetangganya yang lagi dikeselin, tidak lagi boleh kayak orang, ada kayak sandalnya juga, tanya begitu. Ya, intinya. Jadi antara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, gampang-gampang susah apa susah-susah, Bu? Iya. Cukup ya, Bu? Cukup. Tapi ya saya mohon maaf Ibu, ya kan karena
kemudian tiba-tiba saya ngomong seperti ini, kok kayaknya beda banget sama yang sono, kayaknya nggak masuk, kok kayak kalau ibu-ibu menurut ibu-ibu salah, anggap saja sebagai pengetahuan baru. Kalau cocok silakan dipakai. Karena dulu kan saya pernah. Kalau ibu-ibu datang ke rumah saya kasih gelas 5 menit, 15 menit, sampai 10 menit, sampai sejam. Ini gelas diisi apa ya bahannya? Ini kopi apa air ini ya? Air kagak, aku udah sejam air kagak, kopi kagak, teh kagak ini. Ya Bu, soalnya Bu, kalau ibu di rumah nih sama anaknya, Neng, ambilin gelas, dibawainnya gelas. Tapi kalau ibu bilang, Neng, bikinin teh, datangnya ada tehnya, ada gelas. Ya, iya. Jadi sekarang ibu kasih tehnya aja. Perkara gelasnya mau gelas beli, apa gelasnya yang gemuk, apa gelasnya plastik, apa plastik yang ada sedotannya, terserah, gitu kan? Iya. Jadi ibu saya kasihnya teh, karena kalau dikasih teh nggak mungkin nggak ada tempatnya. Masa begini ibu minum nggak mungkin kan? Pasti saya kasih sama gelasnya. Ibu ya, iya. Jadi jangan minta gelas dulu, sekali-sekali minta teh. Ya. Kalau kita dikasihnya apa namanya teori dulu, syariat dulu, lama-lama juga gitu. Sekarang sebagai contoh mudah aja. Orang kan selama ini bingung, hanya perkara satu hal. Sholat khusyuk itu gimana sih? Gitu. Coba ibu tanya kepada diri ibu sendiri, sampai sekarang bisa nggak sholat khusyuk? Nah, bisa nggak? Ibu tanya nggak Pak Kiai Ono, Ustadz Ono, ibu kumpulin. Ustadz ini begini, Kiai ini begini, Ustadz ini begini, malah tambah karena semuanya ngasihnya cuma gelas. Bingung ini enaknya isi apa ini kan? Makanya kalau saya punya teh saya kasih teh, kalau saya punya kopi ada air putih ya air putih ya. Yang penting kagak haus, iya, nggak kesel, karena kalau dikasihnya gelas doang lama-lama kesel. Ini lihat ya sekarang terjadi benturan kan, si A bilang kamu salah, ada mazhab itu, yang ini bilang kamu salah, kamu itu bid'ah. Oh, repot ya. Kadang-kadang hanya perkara gini nih Bu, Allah ada yang begini, Allah ada yang di sini, Allah ada yang itu jadi masalah sampai diperdebatkan, kan lucu ya Bu ya? Ya, iya kan? Iya, ada perkara gelas. Ya, ada kita selalu membahas gelas ini terbuat dari yang satu bilang enggak, ini yang berdua, akhirnya repot. Ini kode-kode gelas sama-sama gelasnya padahal. Ya, karena yang terpenting itu adalah isi di dalam gelas. Bagus kayak apa, cakep kayak apa, kagak ada isinya, nggak bermanfaat. Jadi harus tahu isi, harus tahu isi. Iya, jadi masalah. Ilallah begini, ada yang begini, ada yang begini, ya. Ya Bu ya.
Terus saya bagaimana? Terserah ibu, yang mana aja boleh. Begini yang ada mazhabnya, yang begini juga ada mazhabnya, yang begini juga ada mazhabnya sih. Lah ya makanya perkaranya harus tahu apa intinya sholat. Kalau tahu intinya sholat, mau ada orang begini, begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gak masalah itu. Terserah urusan dia kan gitu. Makanya ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Itu bukan artinya agamamu, bukan. Lakum dinukum waliyadin itu artinya hidupmu. Artinya apa? Jangan saling mengganggu, jangan saling. Ketika sholat Allahu Akbar, di samping ada Allah, kalau dalam bersurat, ya biarin aja, ya Bu. Ada ya Allah, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Bagaimanapun menjalankan syariatnya, posisi batin kita kan gak ada yang tahu kan Bu. Yang kita anggap salah belum tentu kita nggak tahu bagaimana batinnya. Mungkin dia justru lebih tumak nina kepada Allah misalnya. Kita menyampaikan begini berarti kita yang salah. Ya. Iya, jadi yang penting itu harus tahu apa isi gelasnya. Jadi kalau datang ke rumahnya ya jangan minta gelas, mintanya teh apa kopi apa putih gitu. Gelas. Nanti keluarnya pasti ada gelasnya. Ya. Cukup Bu? Cukup ya? Ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini. Saya ini bukan guru ya Bu. Kadang saya kalau disebut guru pembimbing, baru saya bimbing apa? Iya, cuma ngomong doang. Ya, kita ini sama-sama belajar ya Bu ya. Iya. Ya kan kalau itu namanya latah, refleks ya Bu. Iya, ya kembali lagi terus. Laku dia dulu walian. Iya. Iya. Makanya kudu belajar bagaimana sholatnya khusyuk. Nah ya Bu, kita doa ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala wa ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li mu'adili sultanik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka arifin wa tawfiq qulubana bil hidayatil yakin. Allahumma anal haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Dari saya mohon maaf jika ada salah dan saya
akhiri. Bila kita berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.